betul sekali. Nah, di kegiatan pramuka, apakah Viola itu sering melakukan sikap tolong menolong kepada anggota pramuka? Apalagi Viola ini kan berperan sebagai Pindru ya. Bagaimana caranya Viola itu tolong menolong, menerapkan sikap tolong menolong di sesama anggota pramuka? Viola sering jika ada anggota yang mau minta tolong itu kita harus tolong. Karena menurut Viola selagi bisa ditolong itu kita harus tolong. Ya betul sekali, apalagi sebagai Pindru atau ketua ya. Kita itu memimpin apapun yang mereka butuhkan kita usahakan untuk bisa. Nah, setelah Viola mengikuti pramuka nih dari kelas 1 sampai sekarang alhamdulillah udah kelas 3 nih ya. Menurut Viola, apakah ada ya perubahan sikap Viola dari awalnya dulu yang cuek misalkan sampai ketika mengikuti pramuka ada perubahan sikapnya? Iya ada. Sangat banyak. Dulu biasanya sangat cuek kepada orang lain, kalau minta tolong itu jarang mau nolong, tapi setelah ikut pramuka diajarkan dan sering jadi menolong orang. Terus jika ada yang lewat kita sering menyapa. Kemudian kalau cinta alamnya? Cinta alamnya tidak membuang sampah sembarangan lagi karena udah dari kesadaran diri ya. Nah, sebagai seorang Pindru atau ketua ya, bagaimana cara Viola ketika ada teman-teman yang membutuhkan bantuan Viola? Tanggapannya bagaimana? Tanggapannya ya jika kita mampu menolongnya kita tolong. Jika tidak kita meminta bantuan lagi agar bisa menolong sama-sama. Kebersamaannya itu yang penting ya. Apapun itu kita saling membantu, baik itu sama anggota maupun kepada orang lain. Betul. Menurut Viola nih, adakah kegiatan pramuka, suatu kegiatan yang menerapkan sikap cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, tapi yang paling berkesan menurut Viola? Pengalaman bagi Viola sendiri ya, itu saat pas ketika lomba itu kan tidak boleh sama sekali tuh buang sampah sedikit pun sembarangan. Jadi itu sangat mengesankan bagi Viola. Mengajarkan untuk tanggung jawab sama diri sendiri dan alam ya. Nah, sebagai ketua nih, Viola bisa mengamati seorang pembina dan juga pelatih di SMP ini. Apakah mereka juga menerapkan sikap cinta alam dan kasih sayang sesama manusia ini? Iya, mereka menerapkan karena ya namanya juga mereka pembina ya kan Kak. Jadi mereka harus mengajarkan agar kita mengamati dan kita untuk ditiru. Jadi mereka itu yang menjadi contoh bagi anggota pramuka di sini ya. Selama jadi Pindru nih Viola, apakah ada hambatan dalam kegiatannya, terutama dalam menerapkan sikap cinta alam dan kasih sayang sesama manusia ini? Tidak ada hambatan karena cinta alam kan contohnya membuang sampah pada tempatnya. Terus ini kota sampahnya banyak, jadi nggak ada hambatan sama sekali. Iya betul. Bahasanya sebenarnya dasar dharma kedua ini adalah kesadaran diri kita sendiri ya. Mampu atau tidaknya itu tergantung dengan tanggung jawab diri sendiri dan kesadaran diri. Iya betul. Nah, dari beberapa banyak pertanyaan mengenai cinta alam dan kasih sayang sesama manusia tadi, bahasanya Viola ini sudah menerapkan dan juga sudah banyak pengalaman sepertinya ya. Jadi pertanyaan terakhir Mbak, apa harapan Viola terhadap SMP 4 ini, terutama dalam menanamkan sikap cinta alam dan kasih sayang sesama manusia? Harapannya semoga SMP 4 ini sangat berkembang dan lebih menerapkan dasar dharma kedua itu, yaitu membuang sampah pada tempatnya, contohnya tadi. Oke Viola, terima kasih ya atas jawaban dan pengalaman yang diceritakan ya. Semoga bermanfaat. Semoga setelah lulus dari SMP ini tetap mengikuti kegiatan pramuka. Bahasanya kegiatan pramuka ini sangat penting dan juga itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya. Hentikan nama Mbak dari kampus Curug. Jadi tujuan Mbak ke sini adalah untuk wawancara anggota pramuka di SMP ini. Karena tugas akhir Mbak yaitu skripsi ya. Ya, boleh Cintika untuk perkenalkan diri? Itu nama saya Cintika, kelas 3 di SMP 4 sebagai anggota.
Oke, Cantika, di sini Mbak akan wawancara Cantika atau bertanya sekilas mengenai pramuka ya. Oke, Viola mengikuti pramuka sejak kelas berapa? Dari awal masuk. Dari awal masuk kelas 1 ya? Oke, kemarin memang dari keinginan diri sendiri atau Viola atau Cantika disuruh? Emang awalnya dari keinginan sama anak Meneruskan, jadi dari SD ya? Dari SD sudah mengikuti kegiatan pramuka Cantika. Oke. Jadi apa alasan pertamanya adalah untuk meneruskan dari SD tersebut. Kedua, apakah Viola ada alasan lain karena mengikuti pramuka tersebut? Selain diri pun sih emang dari kecil itu ada minat. Ada minat di kegiatan pramuka, contohnya cinta alam lah ya. Kemudian selama berkegiatan atau latihan di pramuka, kegiatan apa yang paling Cantika suka? Paling yel-yel sama mungkin materi. Oh, suka materi ya? Yel-yel sama materi. Artinya Cantika ini suka kegiatan lapangan dan juga ruangan. Kalau mengenai alam, Cantika suka misalnya hiking. Hiking Suka? Sering diajak anak? sering. Oke. Nah, di pramuka kan ada dasa dharma. Iya. Cantika tahu tidak dasa dharma yang kedua? Apa itu? Cinta alam dan kasih sayang. Oke, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai dasa dharma kedua, yaitu sikap cinta alam dan kasih sayang sesama manusia ya. Nah, yang mana menurut Cantika nih sebagai seorang anggota pramuka, apakah menjaga alam itu penting atau tidak? Penting kita karena kalau tidak dijaga alamnya bisa aja menimbulkan suatu bencana alam seperti banjir atau kebakaran. Ya, betul sekali. Biasanya mencintai alam itu sangat penting ya. Jadi selama kegiatan pramuka nih, udah berapa tahun ya? Udah 3 tahun ya. Sikap cinta alam seperti apa yang pernah Cantika laksanakan atau lakukan, baik di sekolah atau di luar sekolah? Kalau yang pernah dilakukan mungkin menanam bunga terus membuang sampah dari tempatnya. Ya. Oke, menjaga lingkungan lah ya intinya ya. Kemudian bagaimana kebiasaan Viola dalam menjaga lingkungan, baik di sekolah ataupun di rumah? Bagaimana cara? Caranya paling membersihkan sampah-sampah yang ada, lalu merawat pohon-pohon yang ada. Nah, jadi mengenai alam. Jadi menurut Cantika nih udah menerapkan bahwasanya mencintai alam dan juga tetap menjaga alam agar tetap lestari ya. Jadi mengenai satu lagi yaitu tolong menolong sesama manusia. Oke, menurut Cantika nih, apakah di pramuka di SMP 4 ini membantu Cantika untuk menerapkan sikap tolong menolong? Karena kalau dulu kan sering cuek kalau teman gitu, tapi sekarang ya itu bantu dong karena mereka sering Oke, artinya itu karena kegiatan pramuka ini Viola itu mendapatkan pelajaran bahwasanya kita sesama manusia itu harus menolong. Nah, Cantika nih, ketika ada teman Cantika yang butuh pertolongan Cantika, apa yang harus Cantika lakukan? Segera membantu ya, betul sekali. Biasanya kita sebagai anggota pramuka terutama ketika teman kita membutuhkan, kita itu harus membantu semampu kita. Oke. Nah, tadi kan mengenai dulunya cuek kata sekarang sudah bisa berinteraksi dengan baik, bahasanya bisa membantu dengan baik. Artinya, menurut Cantika, apakah itu adalah sebuah perubahan sikap? Ya. Karena adanya pramuka tersebut, perubahan sikap Cantika yang mana pertamanya cuek akan alam, cuek akan sikap tolong menolong, akhirnya menjadi orang yang peduli. Oke. Nah, menurut Cantika nih,
kan dalam kegiatan pramuka itu ada anggota. Tadi kan kalau Cantika itu mempunyai perubahan sikap karena adanya dasar dharma tadi. Menurut Cantika, apakah teman-teman Cantika juga mengalami hal tersebut, perubahan sikap tersebut? Contohnya, tadi? Nakal. Oh, maksudnya itu ada beberapa teman-teman itu yang nakal, yang bandel ya. Tapi setelah mengikuti kegiatan pramuka ini, mereka menjadi lebih sopan santunnya baik, punya adab, kemudian mungkin tanggung jawabnya ada ya. Nah, di sini kan Cantika dan teman-temannya kegiatan pramuka terus ya. Jadi ada pelatih dan juga pembina. Menurut Cantika, apakah mereka juga menerapkan cita-cita alam kasih sayang sama manusia ini? Mereka juga menerapkan karena beban sikap kamu itu berasal dari mereka ya. Iya, tepat sekali. Jadi kata Cantika, perubahan sikap kami berasal dari mereka yang menerapkan. Saya sebagai seorang pembina dan seorang pelatih adalah yang menjadi contoh untuk menurut Cantika nih, kan ada kegiatan dan terutama yang tadi pada dasar dharma yang kedua itu menerapkan sikap cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Menurut Cantika, apakah ada hambatan dari kegiatan tersebut? Jarang sih. Oh, kalau menurut Cantika itu mudah ya untuk diterapkan karena itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Menurut Cantika, apakah kegiatan pramuka ini bermanfaat untuk diri Cantika dan teman-teman? Itu bermanfaat. Sangat bermanfaat. Nah, yang terakhir nih, setelah Mbak wawancara Cantika tadi, bahasanya kata Cantika, pramuka itu bermanfaat, pramuka itu mengajarkan hal-hal baik dan banyak juga pengalaman Cantika di pramuka. Nah, jadi harapan Cantika untuk SMP 4, terutama di bidang pramuka itu apa? Lebih maju lagi di Oke, terima kasih Cantika atas informasi dan pengalamannya. Semoga untuk kedepannya juga tetap dilanjutkan pramukanya karena pramuka itu deh kegiatan yang sangat menguntungkan diri kita dan orang lain. Oke, terima kasih Cantika. Nama Mbak Widya, Mbak dari kampusnya Enjuruk. Jadi tujuan Mbak kesini adalah untuk wawancara anggota dan juga pinru dari pramuka SMP 4 ini. Dimana tujuannya adalah untuk tugas akhir atau skripsi untuk penelitian. Jadi silakan untuk perkenalkan diri. Oke, sebagai wapinru ya. Oke, sebelumnya Mbak mau tanya dulu nih sama Puri. Sejak kapan sih Puri mengikuti kegiatan pramuka ini? Dari kelas 7. Oh, dari awal masuk ya udah mengikuti sampai sekarang udah kelas 8. Apa alasan Puri untuk mengikuti kegiatan pramuka ini? Oh, jadi dari SD sudah mengikuti pramuka, jadi SMP-nya tetap diteruskan untuk mengikuti kegiatannya ya? Menurut Puri, kegiatan pramuka yang paling Puri suka apa? Kan banyak tuh latihan-latihannya berbagai macam, baik itu di lapangan ataupun di ruangan. Menurut Puri yang paling seru, paling Puri suka apa? Latihan di lapangan ya. Oke. Nah, Puri tahu tidak di pramuka itu ada dasar dharma. Dasar dharma yang kedua. Tahu tidak? Iya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, menurut Puri apakah itu menurut Puri penting? Penting sekali. Oke. Nah, pernah tidak seperti kakak pembinanya atau pelatihnya itu mengajarkan tentang bagaimana cinta alam dan kasih sayang sama manusia di kegiatan ini?
Ya, salah satunya adalah membuang sampah di tempatnya. Oke. Tadi mengenai sikap cinta alam, artinya Puri sudah menerapkan apa belum mengenai sikap cinta alam dan kasih sayang sama manusia ini? Contohnya di alam bagaimana Puri mencintai alam, kemudian bagaimana cara Puri berinteraksi dengan teman. Sudah menerapkan. Contohnya apa? Kalau cinta alam. Kalau saling menolong atau cinta manusia. Tidak. Pertama apa deh? Teman-teman yang membutuhkan pertolongan, jadi bisa bantu. Nah, sebagai wakil Pindu ya, pemimpin regu, bagaimana cara Puri itu bekerja sama dengan anggota? Yang mana anggota kan banyak, pasti membutuhkan seorang pemimpin dan juga wakil pemimpin. Bagaimana cara Puri bekerja sama dengan baik kepada anggota? Bahasanya gini, bagaimana kalau misal teman-teman Puri atau anggota Puri butuh bantuan Puri, itu bagaimana tanggapan Puri? Menolong mereka sebisa Puri begitu ya. Nah, menurut Puri nih kan Puri dulu sebelum masuk pramuka sampai sekarang sudah mengikuti kegiatan pramuka sudah 2 tahun. Apakah ada perubahan sikap, yaitu mengenai sikap cinta alam tadi dan kasih sayang sama manusia? Ada tidak perubahan sikap pada diri Puri? Belum pernah? Cuek gitu, cuek sama teman-temannya. Tapi semenjak mengikuti pramuka sudah mulai berinteraksi kan. Kalau untuk cinta alam ini juga, adakah kepedulian Puri terhadap alam di sekitar Puri begitu? Ada. Nah, menurut Puri kegiatan pramuka yang paling berkesan selama Puri kegiatan yang paling sering dilakukan. Oke, di perkemahan kan kita mengajarkan juga seru dan juga cinta alam. Menurut Puri apakah itu suatu kegiatan yang seru pada saat itu? Apa terakhir kemarin? Lomba ya? Senang? Alhamdulillah. Nah, kan di pramuka tadi, pertama di dasar Dharma, yang kedua tadi mendapat vaksin cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah, menurut Puri ini dari sekian banyak kegiatan pengalaman yang Puri lakukan selama 2 tahun ini, apakah ada hambatan menurut Puri untuk hambatan? Sesuatu hambatan yang membuat Puri itu tidak bisa melaksanakan sikap cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Apa itu? Membuat menghambat kesadaran diri ya, tergantung sama kesadaran diri. Kadang kita malas, mungkin begitu ya maksud kuliah. Nah, ini pertanyaan terakhir, apa harapan Puri terhadap pramuka di SMK 4? Biar lebih maju lagi, terutamanya pada ini ya, dasar Dharma keduanya. Semoga pramuka di SMP ini bisa menemukan kecintaan dan kasih sayang sama manusia, dan semoga kampanye terus lanjut. Oke, terima kasih banyak Puri atas wawancara dan cerita pengalaman. Terima kasih. Kota, ada apa?